Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini di kesempatan yang berbahagia ini di penghujung hari Jumat, hari yang mulia menjelang datangnya waktu maghrib, di antara waktu yang utama diri kita untuk kemudian melantunkan hajat-hajat kita, ditambah dengan turunnya rintik hujan yang insya Allah merupakan tanda di antara sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi sore hari ini kita mengisinya di dalam sebuah tempat yang mustajab pula untuk berdoa, yaitu majelis ilmu. Maka ini kesempatan yang terbaik, dan tentu yang hadir ke sini insya Allah merupakan orang-orang yang terbaik pula. Maka mari kita syukuri atas karunia dan nikmat ini dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan hidup, mengajarkan kepada kita semua tentang hakikat kehidupan ini, menjalaninya dengan penuh kesungguhan kehidupan dunia dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Jadi tidak meninggalkan dunia hanya kemudian mengurus akhirat, atau bahkan kebalikannya, sibuk dengan kehidupan dunia sehingga terlupakan dengan akhirat. Maka beliaulah sebaik-baik contoh bagi kita semua. Ketika bicara urusan dunia, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal sosial, maka beliaulah yang terbaik. Bicara politik misalnya, beliaulah pemimpin sebuah bangsa, sebuah negara, seorang panglima perang. Beliau seorang pedagang yang luar biasa ulung. Bicara soal sosial, muamalah, tentu beliau yang terbaik ketika berurusan dengan orang lain. Bahkan banyak kisah-kisah yang kemudian menceritakan bagaimana baiknya hubungan beliau sampai kepada seorang yang non-muslim sekalipun. Apalagi ketika kita bicara urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, maka kita semua merujuk kepada beliau, bahkan cara ibadah kita, ketentuan hukum ibadah dan seterusnya. Maka semoga dengan senantiasa meneladani beliau, kita pula dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang terbaik di dalam bidang kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sini sekaligus kami selaku tuan rumah mewakili Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara menyambut panjenengan semuanya yang sore ini Allah nikmatkan, Allah karuniakan untuk bisa hadir di majelis kajian Jumat sore ini, yang semoga selalu kita rindukan, yang insya Allah di dalamnya kita senantiasa diperjumpakan dengan orang-orang baik dan diperjumpakan pula dengan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah pada sore hari ini kami berkesempatan atau kita semua berkesempatan untuk kemudian mentadaburi sebuah kisah yang dengan jelas Allah nyatakan dan Allah tetapkan sebagai kisah terbaik sepanjang masa, yaitu kisah dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka mari kita memulai supaya senantiasa dalam bimbingan Allah. Kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, ketika kita bicara tentang kisah Nabi Yusuf, maka kata para ulama, yaktafi bitafsiliha min surati Yusuf. Agar kita mencukupkan diri untuk mengkajinya rinci dari surat Yusuf. Karena surat Yusuf itu bukan hanya sekedar sebuah nama surat, tapi memang betul-betul di dalamnya itu diceritakan secara runtut, Bapak Ibu sekalian. Karena rata-rata cerita para nabi itu di dalam Quran Ada bahkan beberapa cerita itu terkesan diulang, mungkin di Al-Baqarah
Misalkan kisah Nabi Musa, di Al-Baqarah dikisahkan panjang lebar, nanti di surat Toha ada kisah yang mungkin serupa. Artinya yang ditekankan bukan sekedar kisahnya, tapi ada nilai yang ingin disampaikan di dalam cerita itu. Tapi berbeda dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Allah buat satu surat khusus yang memang itu dari awal sampai akhir itu mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu berurutan. Jadi benar-benar sebuah cerita dari awal perjalanan Nabi Yusuf sampai akhir kehidupannya. Maka kata para ulama, ketika kita ingin mengkaji kisah Nabi Yusuf, yaktafi bitafsiliha min surati Yusuf, agar kita ini cukup mengambil dari surat Yusuf. Maka di sini nanti insya Allah kita akan tadabburi bersama, akan kita kaji bersama, baik dari sisi tafsir ataupun sirah, khususnya surat Yusuf. Semoga waktunya cukup sampai nanti menjelang maghrib, karena ini otomatis kita hampir mengkaji satu surat yang kurang lebih ratusan ayat itu. Nah, tapi nanti kalaupun tidak cukup, insya Allah Allah berkehendak di waktu-waktu yang lain bisa kita lanjutkan. Karena ketika kita bicara Nabi Yusuf, mengapa? Nah, ini kan kalau kita cerita Nabi Yusuf sering kita dengar dalam sebuah ayat kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yusuf dari ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Sesungguhnya kami telah kisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas. Inilah kisah yang terbaik. Nah, kami mengatakan bukan kemudian kami menetapkan ini sembarangan atau menurut versi kami. Ini Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya kisah Nabi Yusuf ini adalah ahsanal qasas, adalah kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu melalui Al-Qur'an ini. Nah, lantas nanti pertanyaannya adalah mengapa kisah Yusuf ini dinobatkan sebagai kisah yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah di penghujung kita bisa simpulkan. Maka kita mengatakan, oh pantas saja kisah Nabi Yusuf itu disebut sebagai kisah yang terbaik. Nah, kalau bicara Nabi Yusuf, maka pernah Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang Nabi Yusuf. Dan apa jawaban Rasulullah? Nabi Yusuf itu adalah karimun, ibnu karimin, ibnu karimin, ibnu karimin. Rasulullah pernah ditanya tentang Nabi Yusuf dan jawaban beliau adalah Nabi Yusuf itu adalah manusia yang mulia, putranya manusia yang mulia, putranya manusia yang mulia, putranya manusia yang mulia. Jadi Nabi Yusuf itu adalah manusia dengan nasab yang paling baik. Nah, kalau hari ini mungkin banyak orang mengagungkan nasab, mengunggulkan nama bapaknya misalnya, maka ada manusia yang dengan nasab terbaik yaitu Nabi Yusuf. Itu satu-satunya manusia, seorang nabi, bapaknya langsung nabi, kakeknya nabi, kakek buyutnya juga nabi. Tanpa terputus ada di tengah-tengahnya. Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini manusia dengan nasab yang paling baik. Itu kalau kita bicara nasab. Kalau bicara rupa, nah kita kalau sudah bicara Nabi Yusuf itu identik sekali manusia atau nabi yang sangat tampan, yang paling tampan. Nah, pernah juga Nabi ditanya tentang ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu ketampanannya separuh ketampanannya manusia. Siapa manusia yang paling tampan? Yaitu Nabi Adam. Karena Nabi Adam langsung diciptakan melalui tangannya Allah, ya, langsung ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang paling tampan adalah bapaknya para manusia yaitu Nabi Adam. Kemudian wanita yang paling cantik yaitu Siti Hawa. Kemudian separuh dari ketampanan Nabi Adam itu ibaratnya diberikan kepada Nabi Yusuf semuanya, dan separuh ini dibagi ke kita semua ini. Nah, kita ini manusia dari zaman Adam sampai kita ini sekarang itu hanya dapat separuh yang dibagi sekian miliar atau triliun manusia. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu penciptaannya berbeda, karena Nur Muhammad saja sudah diciptakan jauh sebelum penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kata beliau, Nabi Muhammad, Nabi Yusuf ini ketampanannya separuh ketampanannya Nabi Adam. Kalau wanita itu yang paling cantik setelah Siti Hawa adalah Siti Sarah atau istrinya Nabi Ibrahim. Beberapa waktu lalu pernah kami ceritakan juga.
Nah, ini yang sering kita itu kalau bicara Nabi Yusuf identik dengan ketampanan dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita gali tentang cerita Nabi Yusuf itu jauh lebih luas daripada itu. Maka tidak mungkin kalau hanya bicara ahsanal qasas, bicara ini kisah terbaik, hanya kemudian hanya masalah ada Nabi yang tampan kemudian digoda oleh Zulaikha, itu kan yang sering kita dengar. Dan itu bukan berarti salah, karena memang itu salah satu bagian dari kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah perjalanan beliau dimulai dari sebuah mimpi. Nah, ketika itu beliau masih kecil. Diriwayatkan umurnya ketika itu masih sekitar 5 atau 6 tahun. Sedangkan beliau ini punya 11 saudara. 10 kakak dan 1 adik. Nah, 10 kakak-kakak beliau ini berbeda ibu semuanya. Jadi ayahnya sama, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu punya 4 istri. Nah, kemudian dari 4 istri itu ada 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf, yang saudara seibu dan seayah ada adiknya namanya Bunyamin. Ketika itu masih lebih kecil lagi. Kakak-kakaknya ini sudah dewasa. Ya. Ketika itu kakaknya memiliki rasa iri dan hasad kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu dilihat terkesan lebih disayang oleh ayahnya, lebih disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan memang Nabi Yakub ini karena seorang nabi, beliau tahu tanda-tanda kenabian, beliau tahu ada cahaya kenabian dari diri Nabi Yusuf. Maka bentuk menyayangi beliau bukan karena pilih kasih, bukan karena kemudian tidak menyayangi anak-anak yang lain, karena beliau menjaga Nabi Yusuf ini kelak akan menjadi seorang nabi. Ada rasa iri, ada rasa hasad, wah ini Nabi Yusuf lebih disayang daripada kita. Padahal kita ini kan lebih banyak jumlahnya, padahal kita ini kan lebih besar, kita sudah bisa bantu bapak ibu, tapi kenapa curahan kasih sayang itu lebih banyak kepada si Yusuf? Nah, kakak-kakaknya ada rasa seperti itu. Kemudian pada suatu hari Nabi Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya, di dalam Al-Quran direkam mimpi itu. Idh qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ketika itu Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Kalau dalam bahasa Arab itu ya abati itu panggilan ke ayah dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan ada sebuah matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya 11 bintang serta matahari dan bulan itu, mereka semuanya bersujud kepadaku. Nah, cerita kepada ayahnya. Kemudian apa jawaban ayahnya? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, ya bunayya. Nah, kalau dalam tadi untuk panggilan cinta ke seorang ayah ya abati. Jika panggilan penuh kasih sayang kepada seorang anak, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah engkau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida. Maka nanti niscaya mereka akan berbuat tipu daya yang lebih berbahaya kepadamu. Karena sekarang saja ketika belum tahu mimpi itu, mereka sudah banyak iri, dengki dengan Yusuf karena merasa lebih disayang oleh ayahnya. Maka jangan ceritakan ini mimpi kamu ini. Nah, Nabi Yakub tahu ini mimpi pertanda kenabian. Ini mimpi kelak Nabi Yusuf ini akan menjadi seorang nabi. Maka pesan Nabi Yakub kepada putranya, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena bisa jadi kalau mereka tahu kamu kelak akan jadi nabi, tambah benci lagi, tambah iri lagi, tambah dengki lagi. Padahal ketika itu putra-putranya Nabi Yakub, namanya juga anak seorang nabi, itu termasuk golongan orang-orang soleh di kalangan umat ketika itu. Bahkan kalau kita tarik sejarahnya, yang disebut Bani Israel itu ya keturunan dari mereka. Yang disebut Israel itu Yakub. Yakub itu julukannya adalah Israel. Karena pernah beliau itu melakukan perjalanan ketika itu pada malam hari. Orang yang melakukan perjalanan pada malam hari itu disebut Israel. Kemudian salah satu putranya Nabi Yakub itu ada namanya Yahuda. Dari Yahuda ini paling banyak menghasilkan keturunan. Maka keturunan itu disebut Yahudi, disebut pula Bani Israel, keturunannya si Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Ini salah satu sejarah menyebutkan salah satu asal muasal nama Bani Israel itu dari keturunannya Nabi Yakub serta anak-anaknya. Nah, mereka aslinya nenek moyangnya Bani Israel, orang-orang yang taat, yang solih
ketika itu di kalangan umat itu. Namun ada rasa iri, ada rasa kemudian dengki kepada adiknya sendiri yang kemudian melihat lebih disayang oleh bapaknya. Kemudian wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dinikmatkan. Nah, ketika itu kemudian Nabi Yakub memberitahukan tentang arti dari mimpi itu kepada Yusuf, dan kemudian lebih sayang lagi karena semakin jelas bahwasanya Yusuf ini adalah kelak menjadi seorang nabi. Kemudian lebih dijaga lagi oleh Nabi Yakub, bahkan tidak boleh keluar rumah karena takut nanti terjadi apa-apa, terjadi bahaya dan seterusnya. Kemudian bertanyalah kakak-kakaknya itu kepada ayahnya atau Nabi Yakub. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Mereka saudaranya berkata, mengapa Yusuf dan saudaranya si Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah daripada kita, wa nahnu usbah, padahal kita ini golongan yang banyak, kita ini golongan yang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya ketika sudah memuncak rasa dengki itu sampai terbesit dalam diri mereka, nah gimana kalau Yusuf ini kita habisi saja, Yusuf ini kita bunuh saja. Ketika itu mereka sampai berencana seperti itu kepada adiknya sendiri. Kita lihat sudah masalah pertama ini masalah dengan keluarga sendiri. Maka nanti kenapa kok salah satunya Nabi Yusuf ini kisahnya disebut sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik, karena kompleks semua masalah kehidupan manusia sekarang pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Masalah keluarga, diawali kita cerita ini bukan bahkan kakaknya sendiri, bukan hanya kemudian membenci, bahkan ingin menghabisinya, ingin membunuhnya. Namun karena mungkin masih ada keimanan ketika itu di hati mereka, ada rasa sesayang walaupun sedikit di hati mereka, wah ini kan adik kita, jangan dibunuhlah. Gimana kalau kita buang saja? Nah, ketika itu kakak yang paling sulung mengatakan seperti itu. Jangan, kalau dibunuh kayaknya kita terlalu sadis, terlalu kejam. Gimana kalau kita singkirkan saja? Yang penting kan dia nggak di rumah, supaya kasih sayang ayah itu semuanya terlimpah ke kita yang bersepuluh ini, bersebelas. Nah, akhirnya karena usulan itu, coba kita gimana caranya nih? Ayah saja tidak pernah mengizinkan kita untuk bermain bersama Yusuf. Yusuf tidak pernah diizinkan untuk keluar. Kemudian mereka mulai membujuk ayahnya. Tapi nanti alasannya apa kalau misalkan tiba-tiba hilang? Kalau nanti misalkan tiba-tiba kita kembali ke rumah tidak bersama Yusuf. Mereka masih merancang rencana yang kira-kira cocok dan bisa masuk akal disampaikan kepada ayahnya. Tapi ternyata qadarullah, jawaban itu justru datang dari ayahnya sendiri. Datang dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian qala qailun minhum la taqtuluna Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Di antara mereka berkata, jangan bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Cukup kita lemparkan saja ke dalam sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Nanti mudah kalau kita lemparkan ke dalam sumur, mungkin ada sebagian musafir yang lewat dan memungutnya. In kuntum fa'ilin. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Kemudian mereka membujuk ayahnya, wahai ayah, boleh enggak kami main sebentar dengan Yusuf? Yusuf ini kan ya sudah mulai besar, sudah 5-6 tahun. Kita ajak main keluar, kita ini sayang sama Yusuf. Masa engkau tidak percaya dengan kami? Kami ini kuat-kuat, kami ini kakaknya sayang semuanya sama Yusuf. Masa kakak tidak boleh main bersama adiknya? Namun karena firasat seorang nabi kuat, Nabi Yakub mempertahankan, tidak boleh kemudian Yusuf ini bermain keluar. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkan Yusuf ini main bersama kami besok hari. Biarkan dia bersenang-senang dan biarkan dia bermain, wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami bersumpah kami akan menjaga Yusuf. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Wah sungguh, kata Nabi Yakub, saya ini benar-benar sedih kalau sampai terpisah sebentar saja dengan Yusuf ini. Biasanya di rumah main bersama Yusuf, anak yang sangat menyenangkan. Kemudian hanya berpisah sejenak padahal tadi hanya diajak main keluar oleh kakaknya. Wa antadhabu bihi, pergi bersama kalian. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, nanti bagaimana kalau tiba-tiba dimakan serigala, kata ayahnya. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kalian sedang lengah.
Justru dari jawaban ayahnya ini mereka mendapat inspirasi. Wah, ini bisa jadi alasan ini. Tadi disampaikan ayahnya takut nanti kalau main kemudian dimakan oleh serigala. Ini bisa kita jadikan alasan. Besok kita buang ke sumur, kita datang, kita pura-pura menangis, pura-pura kemudian Yusuf ini benar-benar dimakan serigala. Kemudian apa kata saudara-saudaranya? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Wahai ayah, bagaimana mungkin Yusuf ini dimakan serigala padahal kita ini kuat-kuat. Inna idzal khasirun. Nah, maka sungguh kami dengan demikian benar-benar merugi. Sungguh kami rugi kalau misalkan sampai tidak bisa menjaga adik sendiri. Akhirnya diizinkanlah. Akhirnya Nabi Yakub luluh dan kemudian diizinkanlah Nabi Yusuf kecil itu bermain bersama kakak-kakaknya. Ketika sudah baru keluar rumah, mereka ketika mengetahui Yusuf ini susah sekali diajak keluar. Ayah ini benar-benar menjaga sekali Yusuf ini. Apalagi ditambah ketika ayah merasa sedih cuman berpisah sebentar untuk main keluar. Lah kami ini setiap hari keluar mungkin nggak pernah dicariin gitu ya. Mungkin sebagai seorang anak, laluri anak juga ada rasa iri itu. Begitu keluar rumah, tidak terlihat lagi rumah, sudah beberapa jaraknya dari rumah, langsung Yusuf ini oleh kakak-kakaknya ditempeleng lah, ditendang, dicela, dan sudah mereka melampiaskan semua kemarahan mereka itu ke Yusuf kecil ini. Lihat, baru sekecil itu Yusuf sudah mengalami ujian yang demikian berat dan itu datangnya tidak jauh-jauh dari saudaranya sendiri. Langsung ibaratnya dibully gitu ya, langsung ditempeleng, ditendang, dihina, dicela, kemudian dilempar sana kemari. Ya, tentu Yusuf tidak bisa melawan apa-apa, dia masih kecil Bapak Ibu sekalian. Diriwayatkan umurnya masih belum genap 7 tahun ketika itu. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Akhirnya tatkala mereka pergi, mereka bersepakat untuk memasukkan Yusuf ini ke dalam sumur. Jadi riwayatnya ketika itu ada sumur yang memang sedang surut, kemudian Yusuf dimasukkan oleh kakak-kakaknya ke situ. Dan ceritanya tidak langsung ditinggal. Kakak-kakaknya ketika itu sembunyi dulu di balik semak-semak melihat sampai kira-kira ada musafir yang lewat kemudian menemukan Yusuf. Kalau misalkan ditinggal nanti takutnya ada orang sekitar mungkin menemukan, tahu mungkin ini putranya Yakub, dikembalikan lagi ya, percuma nanti justru Yusuf lapor kepada ayahnya. Mereka menunggu sampai kemudian ada musafir yang melintas di sekitar sumur itu, kemudian ingin mengambil air. Ketika kemudian menurunkan timba, Yusuf ini berpegangan pada timba itu. Ditarik, ternyata muncul anak kecil. Langsung kakak-kakaknya ini muncul lah, langsung menghampiri kafilah tadi. Ini budak kami. Ini kami sudah enggak butuh dia. Kamu beli saja dengan harga yang murah. Diriwayatkan ketika itu kenapa ingin segera dibeli dengan harga yang murah, supaya kakak ini sudah yang penting laku. Yang penting segera pergi Yusuf ini. Kalau nanti pakai harga mahal, ada tawar-menawar malah kelamaan. Dan diriwayatkan kita itu cuma dijual 20 dirham. Hanya dijual 20 dirham saja. Satu orang dapat 2 dirham ketika itu. Dan mereka bukan mencari uangnya, mereka yang penting Yusuf ini segera pergi dari hadapan kita semua. Dijuallah menjadi seorang budak kepada kafilah itu. Wajaat sayyaratun, dan akhirnya sekelompok musafir datang. Fa'arsalu wa aridahum, akhirnya mereka kemudian mengirim pengambil air mereka. Fa'adla dalwah, akhirnya mengulurkan timbanya. Qala ya busyra hadza gulam, mereka kemudian kaget. Wah, ada anak muda ini di sini, ada anak kecil. Wa asarru bid'atan, dan kemudian dijadikan barang dagangan. Wallahu alimum bima ya'malun. Wa syaruhu bithamanin bakhsin, dan mereka menjual Yusuf itu dengan harga yang bakhsin, sangat murah. Darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham saja. Tadi ada riwayat yang mengatakan 20 dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan karena mereka menganggap Yusuf ini sudah tidak menarik, kami sudah enggak butuh budak kecil ini, enggak bermanfaat. Kamu beli saja berapapun itulah, yang penting kamu bawa si anak kecil ini. Itu kakak-kakaknya sendiri, dijual sama kakak-kakaknya sendiri. Ini kalau hari ini terjadi kan kejam sekali itu ya. Sudah dibuang ke sumur, kemudian dijual dengan harga yang murah sama kakak-kakaknya sendiri. Dan tapi itu semua kita paham, itu semua adalah bentuk skenario Allah. Kalau kita lihat Yusuf kecil sudah diawali kehidupannya
dengan demikian berat ujiannya, diuji oleh saudaranya sendiri, dibuang ke dalam sumur, di dalam gelapnya sumur, kemudian ternyata ketika keluar bukannya keindahan yang didapat, justru keluar sebagai seorang tidak merdeka, sebagai seorang budak diperjualbelikan oleh kakaknya sendiri. Dan singkat cerita, kafilah dagang itu pergi menuju ke Mesir. Jadi Nabi Yakub dan putranya ini, Nabi Yusuf tinggal di daerah Syam di Palestina. Kemudian melakukan perjalanan kafilah itu ke Mesir. Di Mesir kemudian, ini kita punya anak muda, kita beli harganya cuma 20 dirham, ini bisa jadi keuntungan besar untuk kita ketika kita bisa jual lagi anak kecil ini. Akhirnya dijual lah Nabi Yusuf ini ketika itu dengan harga 20 dinar. Dan dibeli oleh seorang Perdana Menteri Mesir ketika itu. Menteri, bukan seorang raja. Dikisahkan dia ada seorang Perdana Menteri, gelarnya adalah Al-Aziz. Nah, ini Al-Aziz ini seorang yang punya kedudukan, intinya punya kedudukan di wilayah Mesir sana. Nah, dibelilah, kemudian kisahnya berlanjut di fase yang selanjutnya. Yusuf sudah berada di Mesir sebagai seorang budak Al-Aziz. Al-Aziz ini seorang Perdana Menteri Mesir, memiliki istri namanya Zulaikha. Nah, kita kalau mungkin bicara Zulaikha juga tidak asing ya dengan cerita atau nama Zulaikha. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian warawadatul lati, sebelumnya wa qala alladzi ishtarahu min Misra, dan berkata seorang yang membelinya dari Mesir, limraatihi akrimi maswahu asa ayyan fa'ana. Kata Al-Aziz tadi kepada istrinya, kepada imraati, kepada wanitanya, akrimi maswahu, wahai istriku, ini saya baru saja pulang dari kota membawa seorang budak kecil. Saya baru membeli seorang budak muda. Saya lihat ini dia punya perawakan yang bagus, wajahnya sangat tampan. Kemudian dikatakan Al-Aziz ini kepada istrinya, akrimi maswahu, muliakanlah tempat tinggalnya, asa ayyan fa'ana, semoga kalau dia bisa bermanfaat bagi kita semua. Au natakhidahu waladan, atau misalkan dia tidak bisa bermanfaat sebagai seorang budak, kita jadikan saja dia seorang anak. Karena riwayatnya Al-Aziz dengan Zulaikha ini tidak memiliki keturunan. Nah, ini salah satu bentuk firasatnya Al-Aziz. Kita muliakan anak ini, kita rawat baik-baik, kita angkat saja sebagai anak kita, karena kebetulan kita berdua tidak punya anak. Nah, diriwayatkan oleh para ahli tafsir itu, dalam kisah perjalanan atau sirah itu ada 3 orang yang memiliki firasat yang kuat. Salah satunya firasatnya Al-Aziz ini, ketika dia merasa ini anak kelak akan jadi anak yang sangat berguna, akan jadi orang hebat, kita rawat baik-baik wahai istriku, bahkan kita angkat saja sebagai anak. Itu yang pertama, seorang firasatnya seorang Al-Aziz. Yang kedua, firasatnya Asyah istrinya Fir'aun, ketika mendapati Musa kecil, kemudian menyampaikan kepada Fir'aun, kita rawat ini anak ini, kasihan dia tadi hanyut di sungai, kita rawat dia, kelak mungkin dia bisa jadi anak yang berguna untuk kita. Itu firasat yang kedua. Yang ketiga, firasatnya Abu Bakar ketika menunjuk secara tegas penerusnya yaitu Umar bin Khattab. Nah, ini jadi firasatnya orang-orang soleh pun juga tidak bisa diragukan. Bahkan di dalam sejarahnya ada 3 orang yang firasatnya sangat kuat itu, dan terbukti semua. Al-Aziz yang berfirasat bahwasanya Yusuf kelak menjadi seorang yang bermartabat. Kemudian firasat istrinya Fir'aun yang ketika memungut Musa kecil yang ketika itu hanyut di sungai, dan firasatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika menunjuk Umar bin Khattab. Kemudian dirawatlah Yusuf kecil itu oleh keluarga yang terhormat ini. Ini keluarga yang sangat terhormat. Nah, kalau misalkan bicara konsep pemerintahan, mungkin Mesir seperti Inggris zaman ini. Jadi ada rajanya, ada perdana menterinya. Nah, Al-Aziz ini perdana menterinya. Tentu istrinya seorang perdana menteri bukan main-main. Tentu yang terbaik ketika itu, cantik, kemudian terhormat, memiliki kedudukan. Inilah Zulaikha. Nah, dirawat, singkat cerita sampailah Yusuf ini berumur 17 tahun. Nah, kalau laki-laki ya lagi matang-matangnya gitu ya, 17 tahun lagi ganteng-gantengnya seperti itu ya. Yusuf kecil saja sudah seperti itu.
Apalagi kemudian ketika berumur 17 tahun. Sampai-sampai Zulaiha ini karena setiap hari bertemu Yusuf di rumahnya, dia sendiri kemudian merasa tergoda dengan Yusuf yang dia rawat sendiri padahal. Nah, maka kemudian Zulaiha ini mulai menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha, dan wanita yang ia tinggal di rumahnya menggodanya an nafsihi, terhadap dirinya. Wa ghallaqatil abwab, hingga dia kemudian karena sudah tidak bisa menahan nafsunya lagi, sudah membara, kemudian sudah memuncak ketika melihat Yusuf, dia singkirkan statusnya mungkin sebagai ibu asuhnya yang selama ini mengasuhnya. Dia singkirkan statusnya sebagai wanita terhormat yang merupakan istri seorang perdana menteri, karena dia melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia tutup pintu-pintu kamarnya. Ketika itu dikisahkan ada 7 lapis pintu, bahkan pintu kamarnya Nabi Yusuf itu. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu, bukan hanya babun, bukan hanya satu. Wa qalat haytalak. Ketika Yusuf itu terbangun, kaget dia melihat Zulaiha yang memang aslinya parasnya cantik, apalagi bersolek, berdandan, memakai pakaian terbaik, mungkin juga disingkap sedikit auratnya. Terkaget Yusuf itu ketika melihat Zulaiha di hadapannya, mengatakan, haytalak, kemarilah mendekat wahai Yusuf. Kemudian apa yang dikatakan Yusuf? Karena ada cahaya kenabian di dalam hatinya. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswa. Ketika itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi di kamar itu. Bahkan ditutup rapat-rapat pintu kamar itu. Di hadapannya ada seorang wanita bernama Zulaiha yang sudah berdandan, bahkan mengatakan, ayo dekati aku, hai talak. Kemudian jawaban Nabi Yusuf, sungguh, tentu ini bukan jawaban kita semua mungkin, ya, kalau kita di kondisi yang sama. Ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswa. Sungguh aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi, sungguh engkau wahai Zulaiha adalah tuanku, engkau adalah ibuku. Ahsana maswa, engkau adalah orang yang kemudian telah berlaku baik kepadaku. Innahu la yuflihudz dzalimin. Innahu la yuflihudz dzalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Aku tidak ingin mengkhianatimu. Aku tidak ingin mengkhianati Al-Aziz yang telah merawatku. Engkau telah berbuat baik selama ini kepadaku. Itu kata Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Zulaiha ini sudah sangat tertarik, sudah tidak bisa menahan lagi. Wa hamma biha. Laula arra'a burhana rabbih. Sungguh Zulaiha itu sudah sangat tertarik kepadanya, kepada Yusuf. Wa hamma biha. Dan Yusuf sudah tertarik pula kepada Zulaiha. Nah, ini Allah cara menyampaikannya diawali dulu dengan yang tertarik adalah Zulaiha. Ini menunjukkan bahwasanya ini bahasa halus sekali. Bukan kemudian Yusufnya yang tertarik, tapi karena Zulaiha terus menggoda, terus kemudian merayu Yusuf, sampai-sampai ada di titik wa hamma biha. Yusuf itu sudah ada ketertarikan pula di dalam hatinya. Walaula arra'a burhana rabbih. Jika tidak karena melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah, jika bukan karena takut kepada Allah, maka niscaya Yusuf tidak bisa kemudian menolak rayuan daripada Zulaiha. Coba kondisinya sudah sedemikian, ditutup rapat-rapat pintunya, hanya berdua dan seterusnya. Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh kita semua ini hanya hamba-hamba yang sangat lemah jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Yusuf ketika itu sudah ini harus ditinggalkan. Yusuf lari membuka satu persatu pintu yang sudah ditutup oleh Zulaiha itu. Zulaiha mengejar dari belakang. Ini saking kemudian sudah tidak bisa menahan nafsunya lagi, seorang Zulaiha yang wanita terhormat itu mengejar Yusuf dari belakang. Yusuf terus lari membuka satu persatu pintu itu. Nah, ketika sampai di pintu terakhir dibuka oleh Yusuf, ternyata di depan pintu itu ada Al-Aziz, ada suaminya sendiri. Nah, ini kita lihat salah satu bentuk fitnah wanita. Makar wanita itu tadi, yang tadinya dia seorang yang ingin mendolimi, dia seorang yang ingin kemudian merayu Yusuf, menggoda Yusuf, ketika kemudian sampai di pintu terakhir, melihat suaminya ada di depan pintu, langsung bisa berubah dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang dikatakan Zulaiha? Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana au adzabun alim. Ketika itu dikatakan, wahai suamiku,
apa kira-kira balasan yang bisa kita berikan kepada orang yang bermaksud berbuat jahat kepada keluarganya sendiri? Illa ayusjana au adzabun alim, kecuali kita penjarakan dia atau kita beri siksaan yang pedih. Wah, ini aktingnya luar biasa. Ini mungkin wanita itu fitnahnya seperti itu. Tadi ya, kalau kita visualisasikan mengejar Yusuf begitu paniknya gitu, ketakutan. Jadi dalam kondisi yang berdua, kemudian karena takut kepada Allah, memilih lari dari kamar itu, membuka satu persatu tabir pintu yang ada di depannya. Ketika sampai di pintu terakhir dibuka, kaget Aziz ini melihat kok Yusuf sama ada Zulaiha. Tiba-tiba Zulaiha itu bisa dengan ringannya tanpa kepanikan di wajahnya langsung membalikkan keadaan. Wahai suamiku, apa kira-kira ini kita buat Yusuf ini mau berbuat jahat kepada saya? Padahal kita semua sudah berbuat baik dengan Yusuf. Tidak ada balasan kecuali penjara atau kita siksa dengan siksaan yang pedih. Wah, dahsyat ini. Ini perempuan seperti itu. Nah, dan ini menunjukkan memang cerdas sekali Zulaiha itu, ya, tanpa berpikir panjang, sepersekian detik sudah bisa kemudian seakan-akan yang tadinya padahal mau menzalimi jadi orang yang dizalimi. Qala hiya rawadatni an nafsi. Kemudian Yusuf berkata, mengelak, bukan saya yang mau menyakiti dia, bukan saya yang mau berbuat jahat kepada Zulaiha. Hiya rawadatni, dia yang sudah merayuku terlebih dahulu. Wa syahida syahidun. Akhirnya ketika itu ada seorang saksi di situ, ada seorang saksi di rumah Al-Aziz dan Zulaiha itu berkata, in kana qamisuhu qudda min kubulin. Kalau misalnya pakaian Yusuf ini robek di bagian belakangnya, jadi min kubulin di arah depannya, kalau misalkan pakaian Yusuf ini sobek di depannya, fasadaqat wa huwa minal kadhibin, maka yang benar adalah Zulaiha, maka Yusuf adalah orang yang berdusta. Karena kisahnya ketika Nabi Yusuf itu lari sempat ditarik, sempat kena itu ya pakaiannya, kemudian ditarik oleh Zulaiha. Itu sudah seperti apa itu wanita seperti itu, kemudian ya sudah benar-benar karena ketampanan Nabi Yusuf itu sudah tidak bisa lagi menahan nafsunya. Ditarik dan sobek ternyata bagian belakang pakaian Nabi Yusuf. Maka ketika itu ada seorang saksi di rumah tersebut mengatakan, coba kita lihat pakaiannya Yusuf. Kalau yang sobek itu bagian depannya, maka Zulaiha jujur dan Yusuf telah berdusta. Maka yang salah adalah Yusuf. Wa in kana qamisuhu qudda min tuburin. Tapi kalau misalnya yang sobek itu adalah bagian belakangnya, fakadzabat, maka Zulaiha telah berdusta, wa huwa minas shadiqin, maka Yusuf termasuk orang yang benar. Maka Yusuf telah berkata jujur bahwa dia yang dirayu oleh Zulaiha. Falamma ra'a qamisahu, maka ketika dilihat pakaiannya, qudda min duburin, dan ternyata sobek bagian belakangnya, qala innahu min kaidikunna, maka sungguh dia Zulaiha telah melakukan tipu daya. In kaidakunna adim, sungguh tipu daya wanita sangatlah besar. Ini bukan kami yang menyampaikan, ini Quran. Maka kata Rasulullah pun, aku tidak meninggalkan fitnah bagi umatku yang lebih besar daripada fitnah wanita. Wanita itu ya satu sisi memang mendapatkan penghormatan bahwasanya surga di telapak kakinya, namun juga menjadi kehati-hatian bahwasanya naudzubillah, kita semua berlindung, bisa kemudian menjadi fitnah yang kemudian fitnah yang besar. Kaidakunna adim, sungguh tipu daya wanita itu amatlah besar. Kemudian karena Al-Aziz sudah mendapati secara nyata, wah sudah, ini yang salah jelas Zulaiha dan dia telah berdusta, dan yang benar adalah Yusuf. Tapi jangan sampai cerita ini tersebar dari rumah kita, karena bagaimanapun kita ini keluarga yang terhormat. Jangan sampai ada cerita di sana seorang tuan, seorang Zulaiha, seorang wanita terhormat ternyata tergoda oleh budaknya. Semuanya kemudian diminta oleh Al-Aziz untuk menyimpan rapat-rapat, merahasiakan peristiwa itu. Yusuf, a'rid an hadza, wahai Yusuf, berpalinglah dari ini semua. Jangan ceritakan, jangan diteruskan. Wastaghfiri li dzambika, dan wahai engkau istriku, istaghfiri li dzambika, minta ampunlah engkau terhadap dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkaulah orang yang salah. Tetapi kemudian diminta oleh Al-Aziz supaya merahasiakan kisah itu. Tapi yang namanya fitnah, cerita apalagi kemudian wanita tadi, ternyata tidak selang berapa lama kisah atau peristiwa itu, Zulaiha menggoda budaknya, menggoda Yusuf, langsung tersebar di penjuru kota, terutama di kalangan wanita.
Karena mungkin ketika itu banyak wanita yang aslinya itu ingin merebut hatinya Al-Aziz, seorang Perdana Menteri. Siapa yang tidak ingin menjadi istri seorang Perdana Menteri? Tapi ternyata Al-Aziz memilih Zulaiha. Maka ketika tahu cerita ini, wah, kita jadikan ini sebagai bahan gunjingan. Ternyata Zulaiha yang mungkin seakan-akan di luar ini anggun, terhormat, istri seorang Perdana Menteri, cantik luar biasa, ternyata dia tergoda oleh budaknya sendiri. Ini menjadi aib yang kemudian demikian cepat tersebar di penjuru kota. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkatalah para wanita-wanita di Madinah, di kota, Imra'atul Aziz, istrinya Aziz, turawidu fataha, dia merayu budaknya, an nafsi, terhadap dirinya. Qad syaghafa hubban, sungguh budaknya ini telah membuatnya jatuh cinta. Tapi ini bahasa olok-olok, mereka mengenal, wah dia wanita yang kayaknya terhormat, ternyata jatuh cintanya sama pelayan, sama budak sendiri. Illa inna lanaraha fi dhalalim mubin, sungguh benar bahwasanya memandang wanita itu, wah sungguh Zulaiha itu sudah dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya mereka mempunyai bahan untuk menjelek-jelekkan Zulaiha, kemudian dijadikan bahan gunjingan, aibnya langsung tersebar di mana-mana di antara wanita-wanita di penjuru kota itu. Nah, namun Zulaiha ini tadi, dia wanita yang cerdas. Dia saja tadi dalam hitungan detik langsung bisa membalikkan ya. Tadi dia seakan-akan padahal dia orang yang mendolimi, langsung seperti orang terdolimi. Tanpa pikir panjang langsung bisa menyeting keadaan itu seakan-akan Yusuf yang menggoda dirinya. Apalagi mengurusi wanita-wanita di kota. Wah, dia persiapkan rencana. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaiha ini mendengar makar atau cercaan celaan para wanita-wanita lain tadi, arsalat ilaihinna, Zulaiha mengutus kepada mereka, wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Zulaiha tidak kehabisan acara. Akhirnya ketika melihat orang wanita-wanita di kota itu sudah sekongkol mencela dia, mencerca aibnya sudah tersebar di mana-mana, Zulaiha bukannya kemudian justru minder atau apa, dia justru siapkan rencana. Wah, kamu saja belum tahu Yusuf itu kayak gimana. Saya ini seperti ini mungkin sudah menahan sekian tahun lihat setiap hari Yusuf itu. Akhirnya diundanglah wanita-wanita di kota itu ke rumahnya Zulaiha. Disiapkan ketika itu hidangan buah-buahan yang dikisahkan itu buah itu bisa dimakan kalau diiris dengan pisau. Jadi bukan kayak buah anggur atau apa yang langsung bisa dimakan. Misalkan seperti dikatakan itu utrujah, seperti macam buah kiwi atau buah lemon seperti itu yang memang harus diiris dengan pisau. Disiapkan pisau masing-masing di mejanya, ada buah-buahan di sana. Kemudian diadakanlah acara oleh Zulaiha. Ketika wanita-wanita sudah berkumpul, wanita-wanita kota itu sudah berkumpul, ditutup pintu-pintu ruangan itu oleh Zulaiha. Yang di dalam itu semuanya wanita, tidak ada laki-laki. Kemudian sudah diberitahu nanti kalau saya kasih kode Yusuf masuk. Nah, Yusuf itu sudah tampaknya luar biasa. Ketika peristiwa itu didandani sedemikian rupa. Wah, dikasih pakaian yang indah. Kemudian didandani sedemikian rupa, wah, tambah muncul lagi ketampanannya. Akhirnya ketika sudah mulai acara, kemudian Zulaiha memberikan kode kepada Yusuf, yang mana memang mau tidak mau dia harus melewati semua tamu wanita ketika itu. Hanya ada satu pintu kalau dia ingin keluar, tapi harus melewati semua para hadirat, ya, para orang-orang yang hadir ketika acara tersebut. Kemudian dikatakan waqalati khruj alaihinna. Kemudian sudah disampaikan, keluarlah wahai Yusuf kepada mereka. Falamma ra'ainahu, maka tatkala mereka melihat Yusuf, wah, ketika tadi mereka lagi ngiris buahnya gitu ya, sudah mulai menyantap hidangannya. Kemudian diberi kode Yusuf itu keluar. Falamma ra'ainahu, maka tatkala mereka para wanita itu melihat Yusuf, apa yang mereka katakan? Akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Mereka terpesona kepadanya. Mereka kemudian teriak, bahkan mereka sampai tanpa sadar melukai, mengiris-ngiris jari mereka sendiri. Saking terpesonanya kepada Yusuf. Wa qulna hasyalillah. Maka sampai mereka itu berkata, sungguh maha sempurna milik Allah. Ma hadza basyaron, ini bukan manusia lagi nih. In hadza illa malakun karim. Ini mah malaikat. Wah, saking gantengnya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Coba, kita pernah nggak dipuji kayak gitu ya? Kita setampan-tampan itu tidak pernah disebut malaikat ya. Ini sampai Nabi Yusuf, ini bukan manusia lagi, hadza malakun karim. Ini mah sudah namanya malaikat.
Bahkan diriwayatkan tuh Nabi Yusuf ketampanannya itu seperti kilat, seperti rembulan, terang di tengah kegelapan. Maka Nabi Yusuf kalau keluar rumah itu pakai penutup wajah supaya tidak menjadi fitnah bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, ketika itu mereka melihat Yusuf secara jelas di dekatnya, bahkan sudah didandani sedemikian rupa, maka mereka langsung terpesona. Saking kemudian mereka terhipnotis dengan ketampanan Yusuf ini, tanpa sadar mereka ini mengiris-ngiris jari mereka sendiri. Tadinya pegang buah, gak sadar gitu. Ternyata sampai melupakan rasa sakit yang ada di jarinya. Nah, ini mereka katakan, in hadza illa malakun karim. Ini sungguh malaikat yang mulia. Qalat fadzalikunna. Kemudian Zulaikha berkata, itulah yang saya rasakan. Alladzi lumtunnani fihi. Itulah yang menyebabkanku menggoda Yusuf. Kamu baru lihat satu kali saja sudah hilang akal sehatmu. Sudah hilang, kemudian bahkan kamu sudah tidak punya rasa sakit lagi. Bagaimana saya yang kemudian setiap hari ini melihat Yusuf, bahkan hidup bersama Yusuf, kata Zulaikha. Kemudian wala illam yaf'al ma amaru. Kemudian akhirnya wanita yang hadir itu sepakat, wah pantas saja kalau gitu Zulaikha tergoda dengan Yusuf. Bahkan mereka merayu Yusuf, kalau gitu penuhi permintaan tuanmu itu wahai Yusuf. Ikuti kemauan dia untuk berzina denganmu. Nah, bahkan ketika yang tadinya mencela, mereka kemudian bahkan mendukung apa yang diinginkan oleh Zulaikha. Nah, karena setiap hari Zulaikha ini lihat semakin hari semakin bertambah nafsunya, semakin bertambah keluar di dalam hatinya untuk kemudian mendekati Yusuf. Nah, wanita tadi saja buktinya tamu-tamu tadi baru lihat sekali sudah seperti itu, hilang akal sehatnya. Bahkan diancam wala in lam yaf'al ma amarahu, kalau kamu tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Zulaikha kepadamu, la yusjananna wa la yakunna minas saghirin. Maka engkau lebih baik kami penjara atau kami cela menjadi orang-orang yang hina. Nah, diancam lagi. Tadi ya, diancam di penjara karena terlalu tampan. Karena sekarang Yusuf fitnahnya bukan lagi bagi Zulaikha, sudah menjadi fitnah bagi seluruh wanita di kota itu. Karena sudah pada tahu bagaimana Yusuf. Maka apakah jawaban Yusuf? Kamu sekarang penuhi perintahnya Zulaikha, penuhi keinginan Zulaikha, atau kamu lebih milih untuk dipenjara? Ternyata jawaban Yusuf, seorang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Qala Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih aku sukai mimma yad'unani ilaihi, daripada apa yang mereka ajak kepadaku. Lihat, tadi sudah kondisi itu yang pertama kalau kita bayangkan. Satu kamar seorang wanita terhormat, wanita yang sangat cantik, sudah ditutup rapat-rapat pintunya, hanya ada mereka berdua. Yusuf lebih memilih lari karena takut kepada Allah. Sekarang ada dalam satu ruangan yang isinya semua wanita terhormat di kota itu, wanita-wanita bangsawan di kota itu. Bahkan kemudian disuruh Yusuf ini ditekan, kamu sekarang penuhi keinginan Zulaikha. Apa jawaban Nabi Yusuf? Sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita-wanita ini. Inilah keimanan yang bisa membuat seorang menjawab seperti itu. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Sungguh penjara lebih aku sukai daripada ajakan wanita-wanita ini kepadaku. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau palingkan dari tipu budaya mereka, niscaya aku akan cenderung kepada mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, maka doa Nabi Yusuf ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Allah mengabulkan doanya. Doanya diminta masukkan ke penjara. Fasarafa anhu kaidahunna. Innahu was-sami'ul alim. Tsumma badalahum min ba'dihima. Kemudian muncul fikiran pada mereka setelah itu, ra'au al-ayata la yasjunannahu hatta hin. Akhirnya wah ini benar-benar Yusuf tidak bisa digoda. Benar-benar dia orang yang baik. Sudah dalam kondisi seperti ini saja dia tetap tidak mau mengikuti perintah dari tuannya. Lalu kemudian disampaikan ra'aul ayat, sungguh kita sudah melihat tanda-tanda bukti kebenaran pada diri Yusuf. La yasjunannahu hatta hin. Maka kalau begini sudah kita penjarakan saja Yusuf sampai waktu tertentu. Nah, si penjara akhirnya Yusuf ini ketika itu Al-Aziz melihat, wah istri saya sendiri sudah tidak bisa ditahan, dia nggak bisa kemudian berpaling, di kepalanya cuma Yusuf, Yusuf, Yusuf. Sekarang tambah lagi wanita-wanita di kota ini sudah tahu Yusuf semua.
mau diletakkan di mana kehormatanku sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang menteri. Maka akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tanpa kesalahan apapun. Hanya tadi karena kemudian menghindarkan dari wanita-wanita di kota Mesir itu. Wadakhala ma'ahu sijna, akhirnya dimasukkanlah ke penjara. Nah, singkat cerita, kemudian di penjara itu Nabi Yusuf memang kemudian kerjanya beribadah, hanya beribadah kepada Allah. Dan singkat cerita ada 2 orang yang ikut dimasukkan ke dalam penjara yang sama, di dalam penjara Nabi Yusuf. Nah, ini berarti kita masuk ke fase ketiga. Tadi fase pertama tentang Yusuf bersama saudara-saudaranya berbuat makar hingga dimasukkan ke dalam sumur. Sempat dimuliakan sebentar, diangkat sebagai anaknya seorang bangsawan, dimuliakan, dirawat, diurus oleh 2 pasangan suami istri yang ketika itu benar-benar sayang kepada Yusuf. Allah kemudian jatuhkan lagi, diberi ujian lagi, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini Allah kalau sayang sama orang beriman itu seperti itu. Kalau bahasanya itu, kalau di kampus ada mahasiswa kesayang itu ya dia digarap terus gitu ya, dia dikasih apa aja gitu, digarapi terus. Nah, ini Nabi Yusuf itu kan nabi ya, karena nabi maka ujian itu bentuk sayangnya Allah. Maka kita ya mudah-mudahan kalau kita lagi dapat ujian itu adalah bentuk sayangnya Allah. Nah, beda tadi ya, kalau ada murid nggak dekat, nggak pernah misalkan kemudian yang dia mungkin kurang disayang, mau apa saja terserah. Nah, tapi kalau ada mungkin di kampus misalnya ada mahasiswa yang memang benar-benar dekat sama dosennya, misalnya disayang sama guru-gurunya, ya pasti dikasih tugas, kemudian kadang dikerjain, kadang digarap sama dosennya. Ini karena bentuk sayangnya. Nabi itu makhluk atau manusia yang paling disayang Allah. Maka tadi baru dikasih nikmat sedikit, langsung dikasih ujian lagi, masuk ke dalam penjara. Dan ketika itu ada 2 orang yang kemudian bersamaan masuk ke dalam penjara yang sama, satu sel dengan Nabi Yusuf. Wadakhala ma'ahu sijna fatayani. Ada 2 orang yang masuk penjara, 2 orang pemuda pelayan yang masuk penjara bersama Yusuf. Salah satunya itu dua-duanya pelayannya raja. Jadi sudah bukan perdana menteri lagi, urusannya sudah sama raja. Yang satu adalah tukang tuang minumnya raja, ya, menuang sirup, menuang khamr dan sebagainya. Pokoknya dia selalu ada di samping raja ketika pertemuan-pertemuan, ketika raja butuh minum, dia yang menuangkan minum. Yang satunya lagi adalah kokinya raja, dia tukang masaknya raja. Nah, jadi kisahnya karena mungkin rajanya ketika itu sering mungkin buat keputusan-keputusan yang merugikan warganya, akhirnya ada sekelompok warganya itu ingin membunuh raja, ingin membunuh Raja Mesir ketika itu. Nah, kemudian mereka mulai cari rencana, disiapkan racun, kemudian mulai melobi tukang tuang minumnya raja tadi, pelayan yang tugasnya menuangkan minum. Ini kamu tugasnya, ini saya kasih racun, masukkan ke minuman raja, ketika kamu menuangkan supaya raja itu minum racun ini dan mati. Nanti kalau berhasil saya kasih bagian sekian-sekian. Ternyata pelayan itu adalah pelayan yang loyal, wah saya tidak mau. Akhirnya tidak kehabisan cara, yang para pembunuh itu datang ke tukang masaknya, ke chefnya atau ke kokinya itu di dapur, ini saya kasih racun, nanti kamu masukkan ke dalam makanannya raja, supaya nanti ketika raja itu makan dia mati. Nah, si tukang masak ini mau, nanti kalau kamu berhasil saya kasih sekian-sekian. Nah, akhirnya dia di waktu yang sama ketika sedang ada acara perjamuan, raja kemudian sudah dihidangkan makanan oleh tukang masaknya, sebenarnya di dalamnya ada racunnya. Kemudian ada yang tugasnya menuangkan minum tadi tahu, ini tadi pembunuh ini setelah datang ke saya tidak berhasil, dia membujuk tukang masak. Langsung dia ketika hendak menuangkan minum dia menyampaikan ke raja, wahai raja hati-hati, di makanan ini ada racunnya. Ya, tukang masak ini ingin membunuhmu. Dia terang-terangan menyampaikan itu di depan tukang masak. Dan ternyata tukang masak ketika setelah menghidangkan itu tidak kehabisan akal. Tidak raja yang ada racunnya itu diminumnya dia, bukan di makanannya, diminumnya dia. Akhirnya saling tuduh menuduh, raja akhirnya sudah masukkan ke penjara dulu dua-duanya. Nanti kita tes dulu, diberikan ke hewan ternak ketika itu minumannya dan makanannya ke hewan yang ternak yang lain. Nanti kita lihat siapa yang mati, maka disitulah kemudian bukti mana yang salah. Tapi sambil menunggu itu dua-duanya dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ini 2 pemuda, 2 pelayan yang ketika itu masuk ke dalam penjara bersama satu sel bersama Nabi Yusuf. Kemudian pada malam itu ketika mereka dimasukkan ke penjara, kedua-duanya bersamaan mengalami mimpi. Nah, mereka lihat ini Nabi Yusuf ini dari tampangnya ini tampan luar biasa,
Dari perilakunya dia kayaknya beribadah dulu, kelihatan orang bener lah, kelihatan orang baik. Nah, pada malam itu mereka berdua bermimpi. Kemudian ketika pagi harinya mereka heran dengan mimpinya nih. Kira-kira apa makna dari mimpi kita? Nah, coba kita tanya saja dengan orang yang satu sel dengan kita nih, yang kayaknya kelihatan orang baik ini. Nah, maka berceritalah mereka tentang mimpi-mimpinya. Qala ahaduhuma, salah seorang mereka berkata, ini arani aksiru khamran. Aku melihat dalam mimpiku, aku ini sedang memeras khamran, memeras arak, sedang memeras khamr, kemudian menuangkannya. Wa qala al-akhar, kemudian berkata seorang pemuda yang lain, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhum. Nah, tadi yang tukang tuang itu di mimpinya dia melihat dia sedang memeras anggur, kemudian menuangkan arak atau khamr itu kepada raja. Kemudian yang tukang masak ini bermimpi, saya bermimpi di atas kepala saya ini ada roti, kemudian roti itu dipatuk oleh burung. Nah, dia bermimpi seperti itu. Sesungguhnya aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian ta'kulu tayru minhu, kemudian burung memakan sebagiannya. Nabi takwilihi. Coba berikan kami penjelasan atas mimpi kami. Takwilkan mimpi kami wahai Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Karena kami melihat engkau sepertinya kayak seperti orang baik. Nah, gitu. Nah, kemudian apa kata Nabi Yusuf? Nah, ini satu pelajaran yang seringkali terlewat atau luput kalau kita cerita tentang Nabi Yusuf, seakan-akan cuma cerita sumur, wanita, Zulaiha, terus di mana letak sisi dakwahnya. Padahal seorang Nabi tugas utamanya ada dakwah. Maka seringkali kalau kita dengar cerita Nabi Yusuf, itu seringkali luput untuk urusan dakwah ini. Padahal secara jelas Allah sampaikan, Nabi Yusuf itu bahkan berdakwah sampai di penjara sekalipun. Maka ketika Nabi Yusuf melihat ini peluang untuk berdakwah, dua orang ini sedang meminta pendapat kepadaku, maka pasti mereka akan mendengarkan apapun yang aku sampaikan. Maka kata Nabi Yusuf, qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayyatiyakuma. Nabi Yusuf menunjukkan ini sebentar lagi. Nabi Yusuf itu juga firasatnya luar biasa karena beliau diberikan mukjizat bisa mentakwil, bisa menjelaskan mimpi. Ini setelah ini akan ada makanan datang, kata Nabi Yusuf. Ya, sebelum makanan datang itu, maka akan aku jelaskan tentang arti mimpimu. Bahkan Nabi Yusuf tahu nih, nanti sebentar lagi akan ada pelayan, ada sipir yang mengantarkan makanan. Maka sebelum makanan ini tiba di sel kita, akan aku beritahu arti dari mimpi kalian berdua. Tapi sebelum itu, dzalikum mimma 'allamani rabbi, karena memang takwil mimpi itu adalah apa yang Allah mukjizatkan kepada diriku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Nah, kemudian mulailah Nabi sebelum memberikan takwil, memberikan arti terhadap mimpinya, Nabi berdakwah dulu. Tapi ada syaratnya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka di hari akhir nanti termasuk orang-orang kafir. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, agama kakekku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Maka tidak pantas bagi seorang untuk menyekutukan Allah. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, ada diminta syarat, kalau ingin aku takwilkan mimpinya, syaratnya beriman dulu. Nah, tentu mereka mau, mereka sudah menunggu jawaban dari mimpinya, dan inilah bentuk dakwahnya Nabi Yusuf kepada umatnya. Jadi jangan dikira kalau misalkan kita ini membahas kisah Nabi Yusuf cuma seputar digoda wanita, cuma seputar dimasukkan ke dalam sumur, sehingga kita mungkin melupakan bagian terpenting dari kisah Nabi, yaitu dakwah tauhidnya. Nah, tetap inti dari perjalanan semua nabi adalah mendakwahkan tauhid, mengajak untuk beriman kepada Allah. Dan Nabi Yusuf ketika itu dikisahkan tadi umur 5 tahun dimasukkan ke dalam sumur, 17 tahun digoda oleh Zulaiha dan wanita di kota itu sehingga dimasukkan ke dalam penjara, 17 tahun umurnya ketika itu. Nah, kemudian mengajak beriman ketika itu orang yang berada di penjara bersamanya, dan ini menunjukkan Nabi Yusuf melaksanakan tugasnya, dan memang inilah tugas utama seorang nabi dan rasul. Kemudian ya sahibai sijni, disampaikanlah kemudian ketika mereka sudah mau beriman, disampaikan jawaban terhadap mimpinya. Wahai penghuni penjara,
amma ahadukuma fayaski rabbahu khamran. Arti dari mimpi kalian berdua adalah salah seorang dari kalian kelak nanti sebentar lagi akan keluar dan tetap menjadi penuang minuman bagi rajanya. Wa amal akhar, dan yang lain, yang satu lagi, fayuslabu, akan disalib, fatakulu tayru min ra'si, dan dia akan dimakan oleh burung pemakan bangkai dari kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Maka demikianlah perkara yang telah usai tentang kalian berdua yang telah kalian tanyakan kepadaku. Karena Nabi Yusuf dari mimpinya sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang satu ini yang penuang khamr tadi, penuang minuman ini, kamu akan bebas. Kamu akan jadi penuang minum lagi bagi rajamu. Sedangkan kamu yang tukang masak ini yang salah, yang memasukkan racun tadi. Kamu akan dihukum mati, akan disalib. Nah, ternyata kemudian selang tidak beberapa lama setelah itu benar keluar hasil pengadilannya gitu ya. Setelah dites tadi ke binatang ternak itu, ternyata memang benar racunnya di makanannya. Kemudian dikeluarkanlah dua orang tadi, yang satu dibebaskan dan kembali lagi menjadi penuang minum bagi rajanya, yang satunya lagi kemudian dihukum mati, disalib. Dan ternyata benar dipatuk, dimakan oleh burung dari kepalanya. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najin minhuma. Tapi Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang mau dibebaskan itu, kepada si penuang minum itu, Nabi berpesan, Nabi Yusuf, wa qala lil ladzi, dan Nabi Yusuf berkata kepada yang Nabi Yusuf yakin bahwasanya orang itu akan selamat, udhkurni inda rabbik, nanti kamu kalau sudah keluar tolong sampaikan bahwasanya aku ini dipenjara tanpa kesalahan apapun. Wahai penuang minum, sekarang karena kamu bebas, aku titip pesan kepada rajamu bahwasanya aku ini dimasukkan ke dalam penjara ini tidak karena kesalahan apa-apa. Fa'ansahu, maka ketika kemudian oke, kalau gitu saya akan sampaikan ini pesan ini kepada raja, karena dia saking senangnya dia sudah bebas, tidak terbukti bersalah. Tapi qadarullah, ketika dia kemudian keluar, fa'ansahu syaitan, dia dilupakan oleh syaitan, dia dilupakan kemudian tidak menyampaikan pesannya Nabi Yusuf itu kepada rajanya. Sehingga Nabi Yusuf ketika itu masih di penjara sekian tahun. Diriwayatkan Nabi Yusuf itu di penjara sekitar 7 tahun. Tapi satu hikmah juga ada bahwasanya dalam sebuah hadis, andai kata Nabi Yusuf itu tidak mengatakan itu, tidak kemudian nanti kalau kamu keluar laporkan kepada rajamu, mintakan saya ini dibebaskan karena saya ini di penjara tanpa kesalahan. Andaikan Nabi Yusuf tidak mengatakan itu, sungguh Nabi Yusuf akan segera bebas. Maka tadi sekali lagi, Allah itu karena saking sayangnya sama nabinya, kamu tuh kok nabi mintanya sama makhluk, kok nabi mohonnya sama makhluk, ini padahal punya Allah. Akhirnya kemudian sama Allah ditambah lagi masa hukumannya gitu ya, dipenjara lagi, dilupakan oleh syaitan untuk menyampaikan pesannya Nabi Yusuf tadi, sehingga dipenjara lagi hampir sekitar kemudian 7 tahun lamanya di penjara. Jadi 17 tahun masuk penjara sampai umur 24 tahun kira-kira. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih, kemudian syaitan menjadikannya lupa untuk menyampaikan pesan itu kepada tuannya. Fala bisa fisijni bid'asinin, maka Yusuf karena tadi lupa disampaikan, ia tetap tinggal di dalam penjara itu bid'asinin, selama beberapa tahun. Wa qalal malikum, pada suatu hari, sekarang sudah bukan Al-Aziz lagi, kita bicara Al-Malik, maka bicaranya ada raja Mesir ketika itu. Pada suatu hari raja itu kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian dia terbangun ketakutan, apa arti mimpi ini? Kemudian dia menganggap paling hanya mimpi biasa. Kemudian di malam selanjutnya tidur lagi, ternyata bermimpi lagi ada 7 tangkai gandum yang subur, yang kemudian besar, dimakan oleh 7 tangkai gandum yang kering. Akhirnya dia terbangun ketakutan lagi, ini pasti ada arti tersendiri dari mimpinya. Akhirnya dipanggillah ketika itu orang-orang terdekatnya, dipanggillah kemudian penasihat-penasihatnya, ahli-ahli sihirnya, semua orang kepercayaan dipanggil, diceritakan tentang mimpinya. Bahwasanya dirinya mimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin. Raja berkata, aku
telah bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'u ijaf, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin, dan ada 7 tangkai yang hijau, wa ukharu yabisat, sedangkan dia dimakan oleh 7 tangkai lain yang kering-kering. Ya ayyuhal mala', wahai para pemuka-pemuka, wahai para orang-orang terhormat, orang-orang aku percaya, para penasihatku, aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun, maka terangkanlah kepadaku arti mimpiku ini. Jika kalian terhadap mimpi-mimpiku dapat menafsirkannya. Jadi dia memanggil orang-orang ketika itu, dikumpulkan, kemudian dia cerita mimpinya, raja tadi minta pendapat dari penasihat-penasihatnya apa arti dari mimpinya. Kemudian qalu adghathu ahlam. Paling raja itu paling hanya mimpi-mimpi kosong, paling hanya mimpi biasa saja, sudah tidak usah khawatir. Wa manahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan kami tidaklah menakwilkan, kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu. Para penasihatnya berkata, wah kami tidak mampu ya raja menafsirkan, mengartikan mimpimu. Paling itu hanya mimpi-mimpi kosong, itu paling hanya mimpi-mimpi biasa seperti malam-malam biasanya. Tapi raja kurang puas, pasti ada arti dari mimpinya karena 2 malam berturut-turut memimpikan hal yang kurang lebih sama. Ketika itu ada si penuang air, si tukang tuang itu di samping raja. Dia baru teringat, wah iya, waktu di penjara ada yang bisa mentakwilkan mimpiku. Aku lupa menyampaikan pesannya kepada raja. Kemudian dia berkata kepada raja, wa qala alladzi naja minhuma. Ketika itu orang yang selamat tadi, orang si tukang tuang air itu berkata, wadda karo ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Aku teringat beberapa waktu lalu ketika di penjara ada seorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Yaitu Yusuf ayyuhas siddiqu, wahai orang yang dapat dipercaya, aftina. Akhirnya dipanggillah Yusuf itu. Kalau gitu siapa coba tadi? Itu di penjara ada seorang namanya Yusuf. Wah, raja memerintahkan kalau begitu panggil Yusuf itu. Kemudian dipanggil oleh raja, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai orang yang dipercaya, aftina, terangkan kepada kami fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'a ijaf, terangkan kepadaku tentang arti mimpiku. Bahwasanya ada 7 ekor kambing, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan ada 7 tangkai yang hijau-hijau dimakan oleh 7 tangkai yang kering-kering. Kemudian Yusuf menerangkan, la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Ya, aku berharap kamu mengetahui tentang arti mimpi itu. Kemudian Yusuf menjawab tanpa kemudian meminta syarat apa-apa. Berbeda dengan ketika mentakwilkan mimpi 2 orang tahanan tadi. Syaratnya kamu nanti kalau keluar harus beritahu raja kalau saya ini di penjara karena dizalimi, saya tidak punya salah. Nah, sekarang Yusuf sudah ibaratnya sudah mengerti bahwa sudah tidak ada gunanya mengadu berharap kepada makhluk. Ditafsirkan mimpi raja tanpa syarat apapun ketika itu. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kata Nabi Yusuf menjawab tentang tafsir atau takwil dari mimpinya raja. Kalian bercocok tanamlah, menanamlah dengan sebanyak-banyaknya biji, dengan sebanyak-banyak tumbuhan selama 7 tahun pertama. Fama hasattuhum, lalu apa yang kalian panen? Fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan. Maka ketika kalian sudah panen, biarkan hasil panen kalian itu tetap di dalam gabahnya. Misalkan itu padi, jangan dijadikan beras, biarkan tetap dalam gabahnya supaya awet. Fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan, kecuali hanya sedikit saja yang kalian makan, mimma ta'kulun, untuk kalian makan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Karena setelah itu nanti 7 tahun pertama ini benar-benar masa yang sangat gembur, masa yang sangat kemudian apapun kita tanam pasti tumbuh, maka tanamlah sebanyak-banyaknya. Ini masa yang sangat subur. Tapi ingat, jangan kemudian semuanya kita gunakan. Ada yang disimpan di gudang-gudang kita, karena setelah itu 7 tahun setelahnya akan datang 7 tahun yang penuh kekeringan. Akan datang masa yang sangat sulit. Ya'kulna ma qaddamtum, maka kalian akan makan apa yang sudah kalian simpan sebelumnya, illa qalilan mimma tusinun. Ya, kecuali kemudian sedikit sekali apa yang kalian simpan. Maka itulah takwil, tafsir dari mimpi seorang raja tadi ditakwilkan oleh Nabi Yusuf.
bahwasanya arti dari 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus adalah setelah ini akan datang 7 tahun yang penuh subur, semuanya akan tumbuh, semuanya akan berhasil dipanen. Namun ingat, harap disimpan karena setelah itu akan datang 7 tahun yang itu penuh kekeringan. Menanam apapun akan sulit tumbuhnya dan seterusnya. Disampaikan kepada raja. Wah, ini mimpi yang sangat besar. Ini menyangkut tentang negara ini, tentang bangsa ini, tentang warga Mesir ini, karena ini hubungannya dengan makanan. Akhirnya karena menghargai dan ini sangat senang dengan arti dari yang telah diberikan oleh Nabi Yusuf, akhirnya dibebaskanlah Nabi Yusuf itu dari penjara. Bahkan ditawarkan, kamu ini berarti orang yang mulia, kamu ini orang yang terhormat, bukan orang sembarangan, karena tahu arti dari mimpi yang telah aku sampaikan kepada penasihatku saja mereka tidak tahu. Dan ini sebuah keputusan yang besar. Akhirnya ternyata dibebaskanlah Nabi Yusuf itu di umur 24 tahun. Kemudian diminta oleh raja tadi, sekarang pilih kedudukan apa yang engkau inginkan. Bagian apa yang engkau inginkan dari kekuasaanku ini. Dan Nabi Yusuf meminta untuk dijadikan bendahara Mesir ketika itu. Dijadikan bendahara negara ketika itu. Nah, jadi 5 tahun tadi dimasukkan ke dalam sumur, 17 tahun kemudian dirawat dan digoda oleh wanita-wanita, terutama Zulaikha, dipenjara sampai umur 24 tahun, kemudian berlangsunglah 7 masa subur itu, dan ketika datang masa kering, itulah kemudian Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara Mesir di umur 31 tahun. Kalau kita lihat kembali kehidupannya, dari tadinya beliau diuji oleh saudaranya, dimuliakan sejenak, dirawat oleh seorang yang terhormat oleh para bangsawan, kemudian diuji lagi dengan penjara, kemudian dimuliakan lagi, diangkat menjadi bendahara Mesir ketika itu. Nah, disitulah kemudian Nabi Yusuf melakukan perannya sebagai seorang nabi dan rasul, mendakwahkan tentang nilai-nilai Islam, dan nanti ada kisah ternyata masih ada hubungan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya dari Nabi Yusuf beserta saudaranya? Kita lanjutkan di sesi selanjutnya insya Allah. Ini karena sudah mau maghrib. Jadi ini belum selesai Bapak Ibu sekalian, ini masih sampai ayat 50-an, baru setengah surat Yusuf. Maka tadi kami sampaikan di awal, kisah Nabi Yusuf itu kita rujukannya cukup dari surat Yusuf saja. Atau nanti panjenengan silakan dibuka di rumah Qur'annya, kita baca mengapa surat Yusuf ini dinobatkan sebagai ahsanal qasas. Maka sampai titik ini saja kita sudah merasa Nabi Yusuf itu diuji dengan saudaranya. Kita mungkin hari ini ada yang diuji dengan saudara, ada diuji dengan keluarga kita. Maka lihat Nabi Yusuf juga pernah. Nabi Yusuf diuji dengan wanita, yang hari ini mungkin menjadi ujian yang terbesar bagi para pemuda. Nabi Yusuf mengalami itu semua. Bahkan Nabi Yusuf pernah dipenjara. Nabi Yusuf pernah diuji dengan kemudian bahkan kemuliaan sekalipun dengan harta, ketika kemudian mendapatkan kehormatan, diangkat sebagai anak seorang bangsawan, tidak melepaskan beliau dari ujian. Ternyata justru digoda menjadi fitnah bagi wanita-wanita ketika itu. Maka salah satu alasan kenapa Nabi Yusuf dinobatkan kisahnya menjadi ahsanal qasasi yang diceritakan kepada Nabi Muhammad adalah karena seluruh masalah manusia hari ini semuanya terdapat pada diri Nabi Yusuf. Maka salah satu intisari nanti di akhir dari kisah Nabi Yusuf, kami lompat di akhir ini, akhir ayat dari kisah dari surat Yusuf itu adalah laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwasa di dalam kisah Nabi Yusuf itu ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga, yang itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau berpikir. Jadi kisah Nabi Yusuf bukan sekedar digoda oleh Zulaikha, bukan sekedar kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang mungkin sering kita dengar, tapi ada pesan-pesan tauhid di sana, bahwasanya bisa menjaga diri kita dari berbagai macam godaan hanyalah keimanan kepada Allah. Dalam kondisi yang sudah tidak ada siapa-siapa lagi, di hadapannya ada wanita cantik dan terhormat, namun tetap bisa menjaga keimanannya, bisa menjaga kehormatannya karena masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran di dalam sebuah hadis ada satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tidak bergeming, yang menolak ketika digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Itu salah satu seorang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar kelak. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf, yang semoga nanti ada kesempatan yang lain kita lanjutkan dari kisah Nabi Yusuf ini ketika sudah menjadi seorang yang berkedudukan di Mesir, yaitu sebagai seorang bendahara Mesir ketika itu.
Demikian, semoga bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ibrahnya, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang dimaksud dalam Quran liulil albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal. Astaghfirukum, mari kita tutup bersama-sama sore yang penuh keberkahan ini, yang penuh kemuliaan ini dengan melantunkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajatkan apa yang menjadi hajat-hajat kita, sehingga di waktu, di tempat yang mustajab ini, dalam keadaan yang mustajab ini, dengan turunnya hujan, kita berharap doa kita semakin lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, ikfina bihalalika an haramika wa agnina fadlika amman siwaka. Ikfina bihalalika an haramika wa agnina fadlika amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan nafi'atan salihatan sahihatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nad'ullah ta'ala biwasilati umul furqan. Al-Fatihah. Demikian dapat kami sampaikan, atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.